Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Lorenza dengan nomor induk mahasiswa 857506482. Pada praktikum IPA kali ini, di sini saya akan membuat praktikum dengan judul pesawat sederhana. Nah, sebelum itu, tahukah kamu apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya dengan cara mengubah besar atau ke arah gaya. Meskipun disebut sederhana, alat ini sangat berguna untuk mengangkat, memindahkan, atau memotong benda dengan usaha yang lebih ringan. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama di sini ada alat tulis, ada gunting, ada penggaris, pulpen, ada solasi ban, ada bekas kosmetik, dan ada partikel-partikel kecil untuk kita gunakan nanti sebagai beban. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan penggaris yang berukuran 30 cm yang sudah dikasih label dengan tulisan beban kuasa, lengan kuasa, titik tumpu, lengan beban, dan beban. Lalu di sini saya akan menggunakan bekas kosmetik yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini sebagai tuas. Nah, sebelum kita ke praktikum yang inti, kita harus tahu dulu nih, jenis-jenis pesawat sederhana itu ternyata ada 4 loh teman-teman. Nah, yang pertama ada tuas atau pengungkit, contohnya jungkat-jungkit. Yang kedua ada katrol, contohnya katrol tetap. Yang ketiga ada bidang miring, contohnya skrup. Dan yang keempat ada roda berporos, yaitu gasing. Seperti ini, jadi titik tumpunya berada di 15 cm karena kita menggunakan penggaris yang berukuran 30 cm. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan beban di kedua sisi kanan dan kiri, yakni dengan berat beban yang sama di 2,5 gram. Seperti ini ya, mohon diperhatikan. Tujuan dari menambahkan beban pada tuas atau penggaris ini bertujuan apakah ketika ditambahkan beban yang sama di kedua sisi itu akan tetap seimbang ataukah akan berat sebelah. Nah, tapi dapat kita lihat bahwa dengan beban yang sama itu tidak membuat perbedaan di antara timbangannya, melainkan seimbang. Percobaan selanjutnya, kita akan menambahkan satu beban dengan ukuran yang sama di satu sisi saja, yakni pada titik beban. Untuk kuasanya tidak perlu ditambahkan ya. Kita perhatikan apakah akan tetap seimbang ataukah tidak. Nah, dapat kita perhatikan ya bahwa tuasnya itu menjadi tidak seimbang, melainkan lebih berat pada beban dibandingkan pada kuasa. Maka dari itu, untuk menjadi seimbang, kita geserkan titik tumpunya hingga pada sentimeter yang membuat tuas menjadi kembali seimbang seperti ini. Jika di awal titik tumpunya ada di 15 cm, karena beban saat ini lebih berat, maka dari itu sentimeternya berubah menjadi 16,5 cm. Selanjutnya, kita akan ulangi hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Namun bedanya sekarang menambahkan 2 beban sekaligus, namun tetap dengan ukuran yang sama. Kita perhatikan kembali, apakah akan tetap seimbang? Tentu saja tidak. Dapat kita perhatikan bahwa bebannya semakin berat yang menjadikan kuasanya lebih ringan lagi. Maka dari itu, kita harus menggeserkan lagi titik tumpunya hingga menjadi seimbang seperti semula, seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa semula titik tumpunya pada 16,5 cm, namun karena ditambahkan beban kembali, maka titik tumpunya bergeser menjadi 18,5 cm. Bertujuan untuk titik tumpunya digeserkan, yakni supaya tuasnya menjadi seimbang antara beban, lengan beban,
lengan kuasa, dan kuasa. Meskipun bebannya berbeda. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan pada praktikum IPA kali ini, dengan demikian, percobaan ini memperkuat konsep bahwa gelombang merupakan bentuk perambatan energi melalui suatu medium dan karakteristik gelombang sangat bergantung pada sifat fisik medium serta jenis gelombangnya, transversal atau longitudinal. Baik, sekian dan terima kasih.